Pemirsa, Marsma Fajar Adrianto merupakan sosok berprestasi selama berkarir TNI Angkatan Udara. Marsma Fajar dikenal sebagai penerbang pesawat tempur dan menjadi Kadis Pen AU pada 2023. Marsma TNI Fajar Andrianto yang gugur dalam kecelakaan pesawat latih di Ciampea, Bogor merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1992. Marsma Fajar merupakan penerbang pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dengan call sign Red Wolf di Skadron Udara 3 Lanut Iswahyudi. Almarhum juga sempat menduduki jabatan Pabandia Ops SOEPS Kohanudnas, Komandan Pangkalan TNI AU Lanut Manuhua 2017 dan Kadis Pen TNI AU 2019 hingga 2020. Sementara pada tahun 2023 menjadi Dan Lanut Halim Perdana Kusuma. Selama hidupnya, Marsma Fajar terlibat dalam peristiwa penting. Salah satunya peristiwa udara dengan pesawat Angkatan Laut Amerika Serikat di Langit Bawean 2003. Selama menjadi Kadis Pen AU, Marsma TNI Fajar Andrianto selalu memberikan informasi terdepan terkait pemberian informasi instansinya. Pemirsa, pesawat latih terjatuh di kawasan Ciampea, Bogor, Jawa Barat. 1 dari 2 penumpang meninggal dunia. Kemana tuh, Kim? Tinyombong na ima. Ay, Allah Akbar. Detik-detik pesawat latih milik Federasi Aerosport Seluruh Indonesia atau FASI jatuh terekam ponsel kamera warga. Pesawat sejak di udara terlihat miring kemudian terjatuh di area pemakaman umum di Kampung Astana, Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 9 pagi. Petugas makam dan warga yang melihat langsung mendekati pesawat dan mengevakuasi penumpang. Diketahui jenis pesawat yang jatuh adalah pesawat latih sipil Microlight Fixed Wing Quicksilver GT 500 dengan register PKS 126. Pesawat ini dibawa oleh Marsma TNI Fajar Adrianto dan Roni sebagai co-pilot. Bola di Brunei. Terus? Emang kondisi kapal udah miring tuh, Bang. Udah miring-miring. Udah miring-miring. Posisinya terbangnya juga udah rendah. Terus? Dengar tadi ada berita kapal jatuh di Astan, makanya saya langsung ke sini. Artinya nggak jauh dari lokasi yang nggak tadi miring-miring itu. Tadi, cuman ini kan di Astana di Benteng. Pesawat dari mana ini, Mang? Kurang apa katanya sih? Dari Atang Sanjaya. Atang Sanjaya sih katanya. Oh gitu, lagi latihan apa gimana? Kalau info-info dari orang sih emang lagi berlatih katanya. Warga dan petugas yang tiba langsung dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Muhammad Hasan Toto. Tim Liputan iNews melaporkan. Jenazah mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsma TNI Fajar Adrianto tiba di rumah duka Jalan Triloka 11 Komplek TNI AU Pancoran, Jakarta Selatan. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum. Keluarga, kerabat, serta rekan-rekan kerja terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Marsma TNI Fajar Adrianto. Tenda didirikan di pelataran rumah duka. Bangku-bangku juga sudah berada di halaman rumah. Karangan bunga berjejer, salah satunya dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Almarhum meninggal dunia usai pesawat latih bernomor sayap GT-500 yang dikemudikannya terjatuh di Bogor, Jawa Barat pada Minggu. Petugas TNI juga berjaga di sekitar area rumah duka almarhum. Kadis Pen TNI Angkatan Udara Marsma TNI Inyoman Suadnyana mengatakan jenazah almarhum akan diterbangkan ke Probolinggo besok pagi. Di rumah duka di komplek Trikora ini untuk penerbang yang saudara Roni sampai saat ini sudah tapi belum bisa diajak ngomong. Sudah siuman, sudah sadar, namun masih tetap dalam perawatan Lanut Atang Sanjaya, Rumah Sakit Hasan Toto Lanut Atang Sanjaya. Semua kejadian tersebut, apa penyebabnya saat ini masih diinvestigasi.
Nanti kalau sudah ada hasilnya kita akan share kepada rekan-rekan media semua. Untuk kegiatan besok pagi, rencana jenazah almarhum Marsma Fajar akan digeser ke Malang lewat Lanut Halim Perdana Kusuma pada pukul 06.30 menggunakan pesawat Hercules. Perjalanan ke Malang menempuh waktu 1 jam 45 menit. Dari Malang akan melanjutkan perjalanan dengan jalan darat, dimakamkan di pemakaman keluarga di Probolinggo. Di kota Probolinggo, tadi rekan-rekan sudah dapat alamatnya. Hal yang sama disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Menurut Jenderal Agus, almarhum murah senyum dan tak pernah mengeluh. Almarhum orang baik, dekat dengan saya. Dulu pernah kita sekolah bareng waktu Sesko TNI tahun 2014 sampai 15. Mudah-mudahan arwah beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islam. Terima kasih. Sosok almarhum seperti apa? Beliau tuh senyum terus, ada masalah senyum. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di rumah duka Marsma Fajar Adrianto, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah. Selamat malam Hadisti, siapa saja tokoh yang sudah datang ke rumah duka? Ya, selamat malam Camara dan juga pemirsa. Sejumlah tokoh memang terus berdatangan hingga malam hari ini untuk mengucapkan bela sungkawa sekaligus penghormatan terakhir terhadap Marsma Fajar Adrianto yang meninggal dunia akibat insiden jatuhnya pesawat latih sipil Federasi Aerosport Indonesia pada pagi tadi di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dan diantaranya petinggi-petinggi TNI yang sudah hadir memberikan ucapan bela sungkawa adalah tadi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian juga ada mantan Panglima TNI Marsikal TNI Purnawirawan Haji Cahyanto, ada juga Kasat Jenderal TNI Maruli Simajuntak, lalu Kadispen AU Marsikal Pertama TNI Inyo Manaswatiana, lalu juga ada Kasau periode 2020 hingga 2024 Marsikal TNI Fajar Prasetyo, ada juga Wakasau Marsdia TNI Teddy Rizali Hadid, dan masih banyak lainnya yang terus berdatangan memberikan penghormatan terakhir, di mana mereka tadi menyampaikan sosok almarhum Fajar Adrianto ini sebagai sosok yang aktif, kemudian juga inovatif, ceria, dan juga humanis, sehingga dari keluarga besar TNI AU ini merasa kehilangan sosok putra bangsa yang mereka banggakan. Kemudian juga terkait keluarga, hingga saat ini masih menunggu salah satu anak dari almarhum yang dijadwalkan akan tiba malam nanti, karena memang ini melakukan perjalanan dari Medan menuju ke Jakarta ataupun rumah duka yang berada di Komplek TNI AU Triloka Pancoran Jakarta ini. Dan lebih lanjut juga terkait proses pemakaman, rencananya ini nantinya almarhum besok pagi akan diterbangkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma menuju ke Malang, kemudian melakukan perjalanan melalui darat ke Probolinggo, yang selanjutnya nanti almarhum atau jenazah ini akan dimakamkan di makam keluarga yang berada di Probolinggo. Sehingga tadi juga disampaikan oleh Kadispen TNI AU bahwa untuk prosesnya besok akan dilepas secara bersama juga dengan keluarga besar TNI AU, nanti barulah diterbangkan dari Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma. Nah, terkait kemudian penyebab pasti dari kejadian jatuhnya pesawat ini masih dalam proses investigasi lebih lanjut dan juga penyidikan, yang tadi disampaikan bahwa proses ini akan berlangsung lama. Namun ketika nantinya sudah diketahui informasi pastinya akan segera dikabarkan kepada publik, begitu Camar. Baik, terima kasih rekan Hadisti atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.